Rumbi Sitompul SH dari kantor hukum Rumbi Sitompul SH dan partner di Tangerang, Banten selaku kuasa hukum Nur Hayati menanggapi secara tegas terkait berita imbas dari dugaan pemalsuan putusan PK Mahkamah Agung RI dan juga dugaan pemerasan dan penggelapan dana sebesar 500 juta lebih yang dialami Nur Hayati selaku pemenang kasasi nomor 2690K/PDT/2023 atas 3 objek perkara di atas lahan 64 hektar di Dusun 4 Desa Kota Galuh milik Nur Hayati di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Karena hingga saat ini, dana sebesar 500 juta lebih ini belum dikembalikan oleh pihak Pengadilan Negeri Serampa. Rumbi Sitompul SH sangat menyayangkan sikap dan perilaku dari pihak Pengadilan Negeri Serampa, sebab Nur Hayati yang tentunya berhak meminta kembali uang sekum atau panjar eksekusi yang telah dibayarkan ke Pengadilan Negeri Serampa sebesar 30 juta rupiah tersebut, karena memang eksekusi 3 objek perkara di lahan 64 hektar di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai tidak juga dilaksanakan. Inilah tanggapan Rumbi Sitompul SH selaku kuasa hukum Nur Hayati yang menanggapi secara tegas, mulai dari soal dugaan pemalsuan putusan PK Mahkamah Agung RI hingga dugaan penggelapan dan pemerasan terhadap Nur Hayati sebesar 500 juta lebih, mulai dari uang koordinasi pengamanan eksekusi senilai 500 juta rupiah, uang tunjangan hari raya atau THR sebesar 35 juta rupiah, dan dana surat kuasa untuk membayar atau skum sebesar 30 juta rupiah. Penyetoran yang dilakukan klien kami Nur Hayati itu namanya panjar eksekusi. Jadi panjar itu diberi dikarenakan ada permohonan. Nah, permohonan yang diajukan oleh klien kami selaku pihak yang memenangkan perkara di tingkat kasasi itu diterima oleh Pengadilan Negeri Serampa. Nah, tentu sesuai mekanisme dalam proses eksekusi itu dilakukan dulu telaah oleh Pengadilan Negeri Serampa, baik itu oleh Ketua Pengadilan Negeri maupun Panitera Muda Perdata yang menangani. Nah, setelah ditelaah, dirasa dapat atau layak untuk dilaksanakan, maka dikeluarkanlah SKUM, surat keputusan untuk membayar, dan itu disampaikan ke klien kami, dan dengan dasar itu permohonan untuk mengajukan eksekusi diajukan tanggal 17. Lalu kemudian setelah ditelaah mungkin memakan waktu yang cukup 2 bulan barangkali, sehingga tanggal 20 Maret distorkanlah yang 30 juta. Nah, setelah distorkan tanggal 20 Maret 2024 ya sebesar 30 juta, tentu dengan penyetoran ini klien kami sudah melaksanakan kewajibannya. Nah, yang timbul adalah bagaimana kewajiban Pengadilan Negeri Serampa dalam merealisasi pelaksanaan eksekusi. Nyatanya setelah disetorkan itu, entah setahu bagaimana proses ini, apakah dilakukan koordinasi atau tidak, atau dilakukan unmanning, yang jelas klien kami kemudian pada tanggal 7 Mei itu diminta hadir untuk ikut dalam pelaksanaan sidang peninjauan lapangan atau istilahnya constatering, ya, yaitu pencocokan antara data yang ada di putusan dengan kondisi di lapangan. Nah, sayangnya entah bagaimana pelaksanaan constatering yang menjadi tanggung jawab PN Serampa tersebut itu tidak terlaksana. Dikarenakan apa? Pada saat dibacakan oleh salah seorang jurusitanya, kalau saya tidak salah namanya Rahmat Diansah, di situ tiba-tiba terjadi kekisruhan. Artinya ada beberapa masa yang nggak setahu bagaimana, apakah itu benar-benar terjadi atau itu rekayasa. Yang jelas pada saat pelaksanaan consulting itu dibacakan itu terhenti sehingga dibatalkan. Nah, artinya dalam hal ini pelaksanaan eksekusi itu sama sekali belum terlaksana. Belum terlaksana. Artinya constatering saja belum. Nah, apalagi eksekusinya, sehingga secara hukum klien kami Nur Hayati berhak untuk minta kembali. Karena apa? Apa yang menjadi kewajiban yang sudah dilakukannya itu tidak diimbangi oleh hak yang seharusnya dia terima, yaitu pelaksanaan eksekusi. Bahkan terkesan eksekusi ini seperti diperlama-lama.
diperlama-lama. Mestinya kalau konstateringnya gagal tanggal 7 Mei 2024, mestinya ketua pengadilan harusnya melakukan lagi ya bagaimana agar konstatering itu dapat berjalan. Nah, tapi kelihatannya tidak. Bahkan terkesan pengadilan negeri Serampa itu memperlama-lama atau mencoba melambat-lambatkan sampai akhirnya klien kami ini mengadu ke ombudsman ya, bahkan sampai membuat laporan ke pengadilan tinggi ya. Dan anehnya ketika klien kami pada tanggal 11 Oktober ya, 11 Oktober, jadi bisa kita bayangkan 7 Mei sampai 11 Oktober 2024 itu sama sekali tidak ada tindak lanjut daripada konstatering, sehingga klien kami tanggal 11 Oktober 2024 itu mengajukan surat pengaduan ke PT Medan. Nah, kemudian setelah itu diadukan, klien kami mengetahui bahwa Pengadilan Tinggi Medan itu merespon laporan klien kami dan dia mengirimkan surat kepada Ketua PN Serampa mengklarifikasi. Artinya meminta penjelasan dari Pengadilan Negeri Serampa tentang laporan klien kami. Nah, di sini anehnya bahwa di dalam jawaban surat yang disebutkan atau yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Serampa ya, Pak Sakral ini, dia menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran dari beliau lah ya, atau dari Ketua PN Serampa, dia menyatakan bahwa perkara peninjauan kembali atas putusan kasasi yang diajukan oleh klien kami tersebut ternyata telah dinyatakan dikabulkan. Jadi PK dari pihak lawan, dalam hal ini Herman Haryantono alias Ali Tongkang dan lain-lain, menurut Ketua PN Serampa itu sudah diputus menang atau dinyatakan dikabulkan tanggal 30 September. Ini dituangkannya dalam surat klarifikasi yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Serampa itu tanggal 4 November 2024. Nah, artinya semakin jelas terlihat bahwa dengan dikabulkannya ya, walaupun nanti persoalan kabul ini juga sedang kami ajukan penelitian kepada Ketua Mahkamah Agung ya, karena kami meragukan putusan kabul ini adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, itu nanti kami jelaskan di hal yang lain. Tapi yang jelas putusan kabul ini yang menurut Ketua Pengadilan Negeri Serampa ini semakin memperlihatkan bahwa eksekusi itu tidak mungkin berjalan. Nah, terus apakah klien kami berhak untuk meminta kembali uangnya? Secara hukum berhak. Dan tidak ada alasan untuk bahwa harus ada dulu pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri menyatakan bahwa itu pelaksanaan eksekusi digagalkan. Nah, kapan rupanya dilaksanakan eksekusinya? Konstatering saja tidak bisa berjalan. Ya, pada saat konstatering terjadi keributan, keamanan aja tidak ada satu orang pun menurut klien kami. Baik itu dari pihak kepolisian atau dari yang lain. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya pelaksanaan konstatering ini pelaksanaan yang asal-asalan, yang tidak sesuai dengan mekanisme. Karena itu, kami sebagai kuasa hukum dari Ibu Nur Hayati menyatakan Ibu Nur Hayati jangan dihambat. Dia berhak untuk meminta kembali apa yang menjadi haknya. Kemudian terkait dengan pertanyaan dugaan adanya pemalsuan PK Mahkamah Agung RI. Benar. Memang kami sedang mengajukan surat kepada Ketua Mahkamah Agung dan ditembuskan ke beberapa pihak yang menyangkut mengenai adanya dugaan pemalsuan putusan PK. Karena apa? Karena menurut Pengadilan Negeri Serampa di dalam surat pemberitahuan putusan atau relas pemberitahuan putusan tertanggal 8 November 2024 yang lalu disebutkan bahwa pengajuan PK oleh pihak lawan ya, dalam hal ini tadi dari Saudara Ali Tongkang dan kawan-kawan itu disebutkan dikabulkan. Ya, isi daripada putusan itu bahwa PK itu diterima
kemudian klien kami dihukum untuk membayar biaya perkara. Sedangkan kami memiliki bukti bahwa perkara ini sudah diputus di Mahkamah Agung tanggal 27 yang menyatakan bahwa pengajuan PK tersebut ditolak. Dan itu ditandatangani oleh 3 majelis hakim. Majelis hakim agung maksud kami, ya, ditandatangani juga oleh panitera pengganti dan juga oleh panitera muda perdata Mahkamah Agung, ditandatangani di atas materai yang menyatakan ditolak. Nah, kok tiba-tiba bisa muncul dari Pengadilan Negeri Sairamba yang menyatakan bahwa PK itu dikabulkan sesuai tadi yang disebutkannya di dalam relas pemberitahuan putusan. Tapi anehnya ketika klien kami meminta salinan putusan atas relas pemberitahuan, justru Pengadilan Sairamba mengatakan bahwa salinan putusan atau berkas perkara yang dikirim dari Mahkamah Agung itu sudah tidak ada lagi di Pengadilan Negeri Sairamba. Sudah dikembalikan ke Mahkamah Agung atau ke Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung. Nggak tahu dasarnya apa. Ya, seenak itu saja mengembalikan. Ketika ditanya dasarnya apa, PN Sairamba tidak bisa menjelaskan kenapa. Jadi artinya apa yang disampaikan di relas putusan, pemberitahuan putusan, ya, yang menyatakan bahwa PK tersebut kabul, ya, dan seterusnya dengan amar putusannya, ketika diminta salinan putusannya tidak ada. Berarti ini kan pembohongan yang dilakukan oleh PN Sairamba, ya, dan main-main ini. Ini perkara. Dan kami menduga memang ketika putusan dari Mahkamah Agung dikirimkan ke Pengadilan Negeri Sairamba, saat itu kita belum kedengaran adanya koreksi dari kita tentang adanya pemalsuan. Jadi mungkin dikirim, ya. Lalu setelah dikirim, kemudian atas surat kami yang sudah kami kirimkan ke Mahkamah Agung, termasuk kepada ketiga majelis hakim, ke paniteranya, ke Panitera Muda Perdata, bahkan kita juga tembuskan kepada Komisi Judisial, ke Bawas Mahkamah Agung, ke Kapolri. Mungkin terjadi di sana, kedengaranlah ini sama pihak Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung bahwa ada protes. Buru-buru dia tarik. Jadi segampang itu. Padahal mekanismenya sekiranya ada kesalahan, tentu ada surat pemberitahuan dari Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Negeri Sairamba bahwa ada koreksi atau ada kesalahan. Lalu kemudian PN Sairamba akan mengirimkan secara tertulis. Enggak main tarik-tarik begitu saja. Jadi ini dugaan pemalsuan ini semakin menjadi kencang di mata kita. Nah, jadi dalam pandangan kami justru akibat adanya dugaan pemalsuan ini dan tadi ketidakadaan atau tidak terrealisasinya pelaksanaan eksekusi, klien kami sangat berhak untuk meminta kembali semua. Nah, begini, terkait tadi masalah uang yang 30 juta sebagai dana skum atau dana yang disebut dengan panjar eksekusi. Tapi perlu kami beritahu bahwa di luar daripada dana ini, klien kami ini sudah dijolimi lah, sudah dilakukan, sudah dibodohi lah menurut kami, ya, di mana setelah panjar eksekusi itu dibayarkan tanggal 20 Maret, kira-kira tanggal seminggu kemudian klien kami Nur Hayati itu dihubungi oleh saudara Rahmat Diansah SSH, yaitu jurusita PN Pengadilan Negeri Sairamba. Dia bilang agar klien kami menyerahkan uang sebesar 35 juta. Sebagai apa? Sebagai THR kepada Bapak Muhammad Sakral Ritonga SHMH, yaitu Ketua PN Sairamba. Ditanya kenapa mesti harus bayar THR? Alasannya si Pak Diansah ini, si jurusita ini, supaya nanti pelaksanaan eksekusinya bisa lebih baik atau bisa lebih cepat, seperti itu. Nah, setelah itu karena klien kami merasa bahwa ya mungkin ini sesuatu yang baik buat dirinya, maka diserahkanlah itu. Itu diserahkan tanggal 2 April 2024
ya di lokasi Bumi Sembakan Cafe di Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Pakam. Itu diserahkan langsung oleh klien kami Nur Hayati ke tangan daripada yang namanya Rahmat Diansah itu. Nah, selesai itu ternyata tidak cukup hanya di situ. Berselang 10 hari kemudian, sekitar tanggal 12 April, kembali Rahmat Diansah ini menghubungi lagi klien kami. Ya, dia mengatakan supaya klien kami menyetorkan atau menyiapkan uang sebesar 500 juta, tidak tanggung. 500 juta tujuannya apa? Sebagai uang koordinasi dalam pelaksanaan eksekusi. Nah, uang koordinasi ini akan diserahkan kepada ketua. Jadi ini sesuai dengan penyampaian ketua, yaitu Muhammad Sakral Ritonga kepada Rahmat Diansah. Ini pengakuannya Rahmat Diansah kepada klien kami. Nah, karena memang tanggal 12 itu klien kami tidak punya uang ya, sebanyak itu, jadi disampaikan bahwa tidak memiliki uang, tetapi tetap disampaikan oleh saudara Rahmat Diansah agar klien kami mengusahakan secepatnya. Nah, kemudian cari sana cari sini, pinjam sana pinjam sini, akhirnya tanggal 16 April adalah uang yang bisa diperoleh oleh klien kami, tapi tidak 500 juta, jumlahnya hanya 150. Nah, disampaikanlah ini kepada Bapak Rahmat Diansah tadi, yang jurusita. Dia bilang serahkan aja sekarang uang yang 150. Nah, dengan catatan nanti yang 350 akan disusulkan kemudian, harus segera. Nah, diserahkanlah itu, diserahkannya di mobilnya Rahmat Diansah ini yang ada parkir di area lokasi PN Serampa. Itu diserahkan tanggal 16 April 2024, uang tunai sebesar 150 juta. Nah, lalu setelah itu kemudian tanggal 19 April hari Jumat, kemudian klien kami menyerahkan lagi sebesar 350 juta kepada Rahmat Diansah, jurusita tadi, juga dengan cara yang sama, yaitu di dalam mobil yang sedang parkir di area Pengadilan Negeri Serampa yang sudah diatur oleh Rahmat Diansah ini. Namun untuk penyerahan kedua, klien kami membawa saksi, karena waktu yang pertama klien kami merasa kalau nanti penyerahan uang ini satu ketika barangkali nanti akan dipungkiri, sehingga klien kami membawa 4 orang saksinya, yaitu saudara Eka Gusti. Eka Gusti ini adalah pemilik uang yang dipinjemin klien kami. Ya, dia ikut dan dia yang membawa uang itu di dalam kantongan. Kemudian ada saudara Darwin Siahaan, kemudian ada saudara Niko Prabudi, SIP, dan saudara Andi Saputra. Nah, mereka memang tidak ikut masuk ke dalam mobil karena sudah diberitahu sebelumnya oleh klien kami bahwa teknis penyerahan uang itu di dalam mobil, sehingga saksi-saksi tadi berada tidak di dalam mobil tapi di sekitar mobil, dan mereka menyaksikan penyerahan itu kepada saudara Rahmat Diansah. Nah, artinya klien kami di sini sudah menyetorkan 30 juta untuk pembayaran panjar eksekusi, 35 juta untuk THR-nya Ketua PN Bapak Muhammad Sakral melalui si Rahmat Diansah, lalu kemudian menyerahkan 500 juta sebagai yang disebut uang koordinasi. Nah, ternyata eksekusinya tidak berjalan. Ternyata eksekusinya malah tadi seperti yang Sami katakan, kelihatannya malah diulur-ulur. Semacam ada sesuatu yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Serampa, dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Serampa. Kenapa tidak dilakukan eksekusi itu? Panjar toh sudah diterima, sudah dilakukan telaah. Ya, konstatering yang tidak, konstatering kan pencocokan. Kalau gagal tentu diulangi dengan membuat satu cara supaya tidak ada lagi gangguan massa. Tapi ini sepertinya ada dugaan kami ini direkayasa supaya eksekusi ini gagal. Nah, dengan gagalnya eksekusi ini tentu klien kami berhak untuk meminta semua uangnya, apa yang sudah diserahkannya kepada pihak PN Serampa, dalam hal ini kepada Ketua PN Serampa melalui saudara Rahmat Diansah. Jadi kami selaku kuasa hukumnya kemarin tanggal 26 November 2024 itu sudah mengirimkan surat nomor 101D RBS and Partners _11 2024 yang kami tujukan kepada Bapak Muhammad Sakral Ritonga SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Serampa, dan saudara Rahmat Diansah,
Isi suratnya apa? Supaya mereka segera mengembalikan uang klien kami, baik itu uang skum atau uang panjar, baik itu uang THR yang 35 juta maupun uang koordinasi yang 500 juta. Ya, karena kami anggap ini pungli. Kami anggap ini adalah pembayaran-pembayaran yang tidak sesuai hukum. Di mana bila dalam waktu tertentu nanti ini tidak dikembalikan, maka kami akan laporkan Saudara Muhammad Sakral Ritonga SHMA, ketua Pengadilan Negeri Sarampa, dan Rahmat Diansyah ini sebagai tindak pidana penipuan penggelapan. Ya, karena tidak ada, meskipun ketua pengadilan, meskipun jurusita, ya, kita semua sama di mata hukum, ya. Jadi semua sama di depan hukum. Jadi tidak ada yang kebal. Karena itu perbuatan atau tindak pidana yang kami duga dilakukan adalah penipuan penggelapan ini memang harus diproses sesuai hukum supaya terlihat. Ya, dan ini juga sekaligus untuk mencegah supaya jangan lagi banyak masyarakat yang dikorbankan oleh pihak-pihak pengadilan dengan mengada-ada. Masa ada yang namanya uang koordinasi sampai 500 juta? Koordinasi apa itu? Ya, supaya nanti dipertanggungjawabkan ini sama Muhammad Sakral Ritonga dengan Rahmat Diansyah. Terus pakai THR lagi 35 juta. Masa masyarakat yang bayar THR-nya ketua pengadilan? Ya, mestinya ya apa nggak terbalik ini? Ya, tapi seperti itulah praktek-praktek selama ini, praktek-praktek kecurangan, praktek-praktek manipulasi, praktek-praktek yang namanya penzoliman lah saya sebut ya terhadap masyarakat kecil. Jadi kami sebagai kuasa hukum dari Nur Hayati akan membawa permasalahan ini. Jadi permasalahan yang pertama adalah masalah yang menyangkut dugaan pemalsuan putusan yang kami akan segera laporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Karena kami menduga ini pasti banyak mengaitkan orang-orang baik di Mahkamah Agung ataupun di Pengadilan Negeri Sarampa sendiri. Atau mungkin di tempat yang lain ya, nanti biar penyidik, biar kepolisian yang membongkar ini. Yang kedua adalah masalah penggelapan. Ya, uang yang 500 juta dengan yang 35 juta. 500 juta uang koordinasi, 35 juta uang THR. Dan pengembalian yang 30 juta panjar. Sebab apa? Tidak ada pelaksanaan. Enggak boro-boro eksekusi. Ya, konstateringnya saja tidak terlaksana. Apakah uang itu mau ditahan oleh pengadilan? Ya. Jadi saya kira ini perlu menjadi pemahaman. Kami minta supaya Pengadilan Negeri Sarampa melalui konferensi pers ini segera mengembalikan uang klien kami yang sebesar 30 juta kepada Nur Hayati langsung. Ya, kami minta dalam tempo yang sesingkatnya supaya apa? Karena klien kami ini sudah terlilit hutang. Sudah terlilit hutang untuk memenuhi permintaan daripada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sarampa Bapak Muhammad Sakral Ritonga ini melalui Saudara Rahmat Diansyah. Jadi ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam konferensi kami saat ini. Dari Serdang Bedage, Sumatera Utara, tim liputan geniustv.id memberitakan.